Boruto baru saja membeli sebungkus kartu dan akan membukanya. Saat membuka bungkus kartu itu, Boruto kecewa dan langsung melemparnya ke udara karena isi kartunya tidak sesuai dengan keinginan Boruto. Boruto berharap mendapatkan kartu bergambar Sasuke dalam bungkusnya, namun dia malah mendapatkan kartu bergambar Aburame Shino. Sementara itu, Kawaki yang sedang duduk santai kemudian melihat shinobi yang sedang berjaga mengawasi Kawaki dari jauh. Boruto yang juga melihat shinobi itu mengatakan, "Ya, dan terima kasih atas kerja kerasnya." Inojin mengatakan, "Dia bahkan tak sembunyi." Shikadai mengatakan, "Sudahlah, kita tak tahu kapan atau dari mana musuh akan menyerang. Berkat mereka mengawasi kita, kau jadi bisa bebas membeli kartu itu." Boruto mengatakan, "Aku tahu itu, tapi diawasi 24 jam begini mulai membuatku jadi stres." Kawaki mengatakan, "Ya, benar. Kau tidur seperti bayi tiap malam, dengan wajah bodoh di mukamu." Mendengar perkataan Kawaki, Boruto langsung marah dan mengatakan, "Beraninya kau menghina wajah tidurku." Shikadai tertawa dan mengatakan, "Aku bisa bayangkan." Boruto mengatakan, "Lagi pula, seluruh desa ini dilindungi oleh jaringan sensor yang sangat kuat, bukan? Jadi kenapa kita butuh pengawasan langsung?" Mendengar perkataan Boruto, Kawaki menanyakan, "Jaringan sensor? Apa itu?" Inojin menjawab, "Sebuah perisai di sekitar desa. Itu dengan otomatis memeriksa siapapun yang masuk atau keluar dari Konoha." Kawaki kembali menanyakan, "Tapi bagaimana bisa?" Shikadai menjawab, "Cakra itu seperti sidik jari, tak ada dua yang sama. Jadi jaring itu mencocokkan cakra dengan pusat data dan memutuskan apakah individu itu dikenal atau tidak. Dan jika pendatangnya baru, unit sensor dan markas bisa menentukan apakah mereka itu musuh atau tidak, seperti dengan Delta dan Isiki." Boruto mengatakan, "Yap, semua musuh yang masuk pasti akan langsung ketahuan. Itulah kenapa pengawasan langsung itu tidak perlu." Inojin mengatakan, "Tapi Boruto, bukan berarti jaring sensor itu selalu mengawasi kita setiap waktu. Pertama, itu akan sama dengan pelanggaran privasi." Shikadai mengatakan, "Sistem itu biasanya hanya memeriksa cakra saat kau memasuki desa, karena tujuannya hanya untuk menentukan siapa identitas orang itu." Kawaki mengatakan, "Jadi itu bisa mendeteksi penyusupan musuh, tapi menghadapi mereka itu masalah lain tersendiri." Boruto mengatakan, "Benar, aku paham maksudmu. Tunggu sebentar, itu artinya jika Code muncul saat itu, orang itu yang harus melawannya. Dia sama sekali tak terlihat becus. Dia kemungkinan adalah shinobi sensor. Jika Code ini benar-benar muncul, Hokage atau paman Sasuke yang mungkin akan menghadapinya. Kurasa pengawasan dia itu hanya bertugas untuk menyampaikan posisimu dari musuh. Lalu bagaimana dengan privasiku? Aku mau itu kembali." Shikadai mengatakan kepada Boruto, "Bukankah keselamatan dirimu itu lebih penting?" Kawaki lalu mengingat perkataan Amado. Waktu itu Amado mengatakan, "Aku menduga dia akan mati 1 lawan 1 menghadapi Code. Itu tak akan berjalan seperti saat dengan Delta. Kau tahu itu jauh di dalam hatimu." Sementara itu Inojin mengatakan, "Selain itu, unit sensor Konoha mulai dari klan Yamanaka, itu semuanya sangat hebat. Jadi kau bisa tenang kecuali musuh bisa menghapus ciri cakra mereka. Pergerakan apapun di dalam Konoha tak akan terlewatkan." Boruto mengatakan, "Kau cuma tak paham. Dapat kartu yang salah saja sudah sial, tapi ditambah lagi dengan tiap pergerakanmu yang pasti dilihat oleh om-om aneh." Boruto lalu kembali membeli kartu 1 pack lagi. Kawaki terdiam setelah mendengar perkataan Inojin. Kawaki dalam hati mengatakan, "Menghapus ciri cakra seseorang ya?" Sementara itu Sasuke dan shinobi jonin lainnya sedang mengawasi bekas cakranya Code. Salah satu shinobi yang sedang mengawasinya mengatakan, "Itu tanda bekas cakarnya. Jangan terlalu dekat, karena dia bisa keluar dari sana kapanpun dia mau." Sasuke mengatakan, "Aku sudah diberitahu soal kekuatannya. Apa ada perubahan sejak pengamatan dimulai?" Shinobi jonin itu mengatakan, "Tidak. 10 hari nihil. Aku juga ragu apakah ini harus." Sasuke kemudian berjalan maju mendekati bekas cakaran Code. Shinobi tadi terkejut dengan tindakan Sasuke dan mengatakan kepada Sasuke, "Hei Uchiha, apa yang kau lakukan? Kembali ke sini." Sasuke melihat tanda bekas cakaran Code, lalu menoleh dan melihat ke arah kanan. Shinobi tadi marah dan mengatakan kepada Sasuke, "Apa kau tidak dengar ya? Apa yang sedang kau lakukan?" Sasuke mengatakan, "Dia tak akan muncul di sini. Itu dugaanku." Shinobi tadi menanyakan kepada Sasuke, "Apa? Bagaimana kau bisa tahu?" Sasuke menjawab, "Aku tak punya bukti. Hanya jika aku jadi dia, aku akan pilih tempat lain. Itu saja."
Shinobi itu mengatakan tanpa bukti, kalau begitu itu tak ada artinya. Ya benar saja. Sasuke mengatakan, kau boleh menghiraukan pendapatku, khususnya karena aku tak punya kekuasaan di sini. Aku akan pergi. Maaf sudah mengganggu kalian. Shinobi itu mengatakan kepada Sasuke, hei tunggu dulu. Andai kau benar, apa yang harus kami lakukan? Sasuke mengatakan, Shikamaru atau Sai yang memerintah kalian mengawasi tempat ini, bukan? Turuti saja perintahnya. Teruskan saja pekerjaan kalian. Aku juga akan lakukan hal yang sama. Sasuke pun pergi meninggalkan tempat bekas Sakaran Code dan Shinobi yang mengawasinya. Shinobi yang mengawasi itu mengatakan kepada rekannya bahwa dia itu kenapa? Cari masalah saja. Sambil melihat Sasuke, rekan Shinobi itu mengatakan, keren. Shikamaru sedang berkomunikasi dengan Sasuke. Shikamaru mengatakan kepada Sasuke, jadi begitu? Tak apa, biarkan saja Sasuke. Di 3 titik lain juga nihil. Ya, oke, terus kabari aku. Kemudian Amado datang menemui Shikamaru. Amado mengatakan kepada Shikamaru, kesulitan ya. Code memang bersifat hati-hati, tapi dia bukan orang yang cukup cerdas. Jujur saja, aku terkejut. Aku tak menduga kalian semua punya begitu banyak masalah. Shikamaru mengatakan kepada Amado, maaf, kami sudah tak kompeten. Kau datang ke sini hanya untuk mengeluh? Amado mengatakan, aku cari udara segar, jangan mudah tersinggung. Shikamaru mengatakan, tunggu dulu. Di sini dilarang merokok. Jangan seenaknya saja. Amado terdiam setelah mendengar perkataan Shikamaru. Shikamaru mengatakan terkejut. Lucu mendengarnya keluar dari mulutmu. Karena bahkan sekarang pun aku masih berpikir semua hal berjalan tepat seperti sebuah skrip besar yang kau tulis. Amado mengatakan, jangan konyol. Ini sudah seperti rentetan kejutan yang tak akan kuduga setengah tahun yang lalu, khususnya jadi dalam perlindungan Konoha. Tapi Kawakilah yang paling tak terduga. Aku tak mengira dia sangat loyal kepada Hokage ke-7. Motivasi dibalik semua tindakannya sekarang adalah karena Hokage ke-7. Mungkin karena dia masih belum mengenal cinta orang tua. Tapi jika demi Hokage, dia pasti tak segan mengorbankan apapun. Shikamaru mengatakan, sepertinya itu bukan hanya kuadrat kompleks biasa, tapi jauh lebih kuat. Amado mengatakan, itulah namanya cinta manusia. Dari sudut yang berbeda, itu terlihat seperti kegilaan. Malahan, sebenarnya tak ada batas yang jelas untuk membedakan keduanya. Shikamaru mengatakan, bicara soal kegilaan, pemujaan Code terhadap Otsutsuki Ishiki sebagai dewa itu, aku tak tahu apakah itu menjorok ke fanatisme, tapi melihat dia masih belum muncul setelah sekian lama, apa mungkin dia jadi depresi dan tak lagi punya niat untuk balas dendam terhadap Konoha? Amado mengatakan, optimis sekali, khususnya bagimu. Tapi itu akan bagus kalau benar. Shikamaru mengatakan, benarkah? Ya, kemungkinan tidak. Tapi kejutan yang seperti itu akan sangat menguntungkan. Kemudian malam pun tiba dan beralih di rumah Naruto. Naruto dan Hinata sedang menonton film, sementara Boruto sedang bermain game dan Himawari sudah tidur di kamar. Kawaki turun dari tangga dan akan membuang sampah. Kawaki mengatakan, aku mau buang sampah majalah-majalah bekas ini. Sambil masih menangis karena menonton film, Hinata mengatakan kepada Kawaki, malam-malam begini, tidak, nanti saja, waktu pagi. Kawaki mengatakan, aku takut lupa. Boruto yang sedang asik main game kemudian melihat Kawaki. Kawaki pun keluar rumah, dan Shinobi yang mengawasinya dari atas tiang listrik melihat Kawaki. Shinobi itu lalu melapor kalau Kawaki meninggalkan rumah. Setelah Kawaki meletakkan sampahnya di pinggir jalan, dia lalu melompat dan masuk ke pohon kecil yang ada di halaman rumah Naruto. Kawaki lalu keluar dari pohon itu dan masuk ke rumah Naruto. Shinobi tadi melihatnya melapor bahwa Kawaki masuk kembali ke rumah dan semua aman. Kawaki kemudian menaiki tangga dan akan masuk ke kamar tidurnya. Saat berada di tangga, Boruto menyapa Kawaki, namun Kawaki seperti tidak menghiraukannya dan mengatakan bahwa dirinya capek. Melihat tindakan Kawaki, Boruto merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Boruto kemudian merasakan keberadaan Kawaki dari luar rumah. Kawaki yang asli memang berada di luar rumah. Dia bersembunyi di dalam pohon kecil tadi, kemudian melarikan diri. Boruto yakin kalau Kawaki berada di luar rumah, dan Kawaki yang baru saja masuk kamar hanyalah Bunshin. Shinobi yang mengawasi Kawaki tidak menyadari hal itu dan melapor bahwa semuanya aman. Kawaki melarikan diri dengan cepat dan semakin menjauh. Boruto merasakan hal itu. Boruto lalu berniat menyeret Kawaki pulang, karena kalau ketahuan, pengawasannya akan diperketat. Kemudian Boruto keluar rumah dan melihat Shinobi pengawas Kawaki
yang berada di atas tiang listrik. Shinobi itu melapor kalau Boruto di luar rumah dan Kawaki di dalam rumah. Setelah melihat shinobi pengawas Kawaki itu, Boruto dalam hati mengatakan, "Tunggu dulu, bukankah dia memonitor kedua cakra kami? Jadi bagaimana Kawaki bisa kabur darinya? Kawaki yang di dalam hanyalah Bunshin, dan yang keluar adalah yang asli. Pengawas itu hanya mendeteksi cakra dari Kage Bunshinnya saja. Tak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto lalu mengingat perkataan Inojin. Waktu itu Inojin mengatakan, "Jadi kau bisa tenang, kecuali musuh bisa menghapus ciri cakra mereka. Pergerakan apapun di dalam Konoha tak akan terlewatkan." Setelah mengingat perkataan Inojin, Boruto akhirnya menyadari kalau Kawaki menghapus ciri cakranya. Saat Kawaki melarikan diri, Eida mengetahuinya berkat kekuatan matanya. Eida mengatakan kepada God bahwa Kawaki sedang bergerak. Dia menuju ke suatu tempat sendirian. God mengatakan, "Apa? Bukankah dia diawasi? Bagaimana dia bisa kabur?" Eida mengatakan, "Dia menghapus ciri cakranya. Itu trik alami yang dimiliki semua Otsutsuki. Tapi dia harusnya belum sadar akan hal itu. Mungkin itu secara insting, sama seperti anak kuda bisa berdiri tepat setelah lahir." God mengatakan, "Aku tak tahu motifnya. Tapi jika dia sendirian, aku tak bisa biarkan kesempatan bagus ini lewat begitu saja." Kemudian God keluar dari bekas cakranya yang terletak di sebuah pohon di luar Konoha. Dengan kekuatannya, God mencoba berkomunikasi kepada Eida. God meminta Eida untuk menuntun dirinya ke Kawaki berada. Kawaki sendiri sudah keluar melewati dinding Konoha. Sementara itu, Boruto masuk ke dalam rumah dan dalam hati mengatakan, "Aku tak bisa mengejar Kawaki kalau begini. Para pengawas masih mengawasiku. Tapi bagaimana dia bisa menghapus ciri cakranya?" Boruto lalu masuk ke kamar Kawaki dan mengatakan kepada Kawaki, "Aku tahu kau cuma Kage Bunshin. Apa yang sebenarnya kau pikirkan?" Kawaki mengatakan, "Jangan teriak, akan jadi masalah kalau mereka sampai tahu." Boruto mengatakan, "Dan kau menghapus ciri cakra dirimu yang asli. Bagaimana kau melakukannya? Tunggu dulu. Bagaimana aku bisa tahu dirimu yang asli?" Sementara itu, Kawaki yang asli melaju jauh menjauhi Konoha dan dalam hati mengatakan, "Sial kau Boruto. Itu mungkin karena dia juga Otsutsuki atau karena keselarasan kami. Dia merasakanku dengan sesuatu seperti pola gelombang." Sementara itu, God dengan kekuatannya masih berkomunikasi dengan Eida dari jauh. Eida mengatakan kepada God, Kawaki ada di luar desa menuju ke barat. God mengatakan, "Kira-kira kenapa?" Apapun itu, aku akan tanya langsung padanya." Kawaki pergi meninggalkan Konoha. Boruto merasakan hal itu. Boruto lalu berbicara pada Bunshin Kawaki yang ada di kamarnya. Boruto mengatakan, "Hei Kawaki, apa yang kau lakukan? Ini terlalu beresiko. Kembalilah." Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Jangan berisik. Dengar, jangan berani kau menghalangiku, Boruto." Kemudian Boruto mengatakan pada shinobi sensorik yang menjaganya bahwa Kawaki kabur. Namun shinobi sensorik itu tidak percaya karena Kawaki yang asli merubah ciri cakranya. Sementara itu, God sedang melaju mengejar Kawaki dengan Eida yang menunjukkan jalannya melalui komunikasi jarak jauh. God mengatakan, "Sudah lama sejak kami saling bertemu. Apa yang harus kami bicarakan dulu ya?" Di sisi lain, Boruto mengatakan kepada Naruto bahwa Kawaki kabur dan Boruto tidak tahu kenapa. Naruto awalnya tidak percaya. Namun Boruto menjelaskan kalau Kawaki asli yang kabur merubah ciri cakranya, sementara yang di rumah hanyalah Bunshin. Itu sebabnya shinobi sensorik tidak mengetahuinya. Naruto lalu mengatakan pada shinobi sensorik itu bahwa, "Nishi, perluas jarakmu dan periksa lagi dengan teliti. Minta unit lain untuk membantunya. Dan beritahu juga Shikamaru." Sementara itu, Kawaki yang kabur akhirnya terkejar oleh God. God pun menyapa Kawaki. Di rumah Naruto menanyakan kepada Boruto, "Kau bilang dia menghapus ciri cakranya. Bagaimana dia melakukannya?" Boruto menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi itu cara dia berhasil kabur. Kita harus mengejarnya." Naruto mengatakan, "Tapi jika kau benar, bagaimana kau bisa mendeteksinya kalau unit sensor saja tidak bisa?" Boruto mengatakan, "Aku sendiri tidak tahu." Naruto mengatakan, "Kuharap aku salah, tapi kau sebaiknya tidak merencanakan sesuatu dengan Kawaki." Boruto mengatakan, "Apa ayah meragukanku?" Naruto mengatakan, "Bukan juga, tapi kau tadi juga mengeluh soal diawasi." Boruto mengatakan, "Ya, aku bohong soal itu." Naruto dan Boruto lalu masuk ke kamar Kawaki. Namun Bunshin Kawaki sudah hilang. Nishi, sang shinobi sensorik pun bingung karena tanda cakra Kawaki tiba-tiba hilang.
Boruto mengatakan kepada Nishi bahwa Kawaki yang barusan di sini adalah Bunshin. Kemudian melalui jutsu klan Yamanaka, Naruto mengatakan kepada Shikamaru bahwa Kawaki menghilang. Shikamaru mengatakan, "Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Apa ini ulah kon?" Naruto mengatakan, "Entahlah, tapi menurut Boruto, Kawaki kabur atas keinginannya sendiri, menyelinap melewati pengawas." Ino mengatakan, "Aku tak paham, padahal dia terlihat sudah nyaman. Mau kemana dia?" Shikamaru mengatakan, "Alasannya tak penting, kita harus mencarinya. Dia adalah salah satu target God, akan terlalu beresiko untuk meninggalkannya sendirian." Ino mengatakan, "Akan kuatasi. Kirim seluruh unit sensor." Naruto mengatakan ada satu masalah. Cakra Kawaki saat ini tidak bisa dideteksi untuk alasan yang belum diketahui. Shikamaru mengatakan, "Apa? Kau pasti bercanda." Kemudian Boruto bermaksud untuk mengejar Kawaki sebelum terlambat. Namun Naruto melarangnya karena Boruto dikawal untuk alasan yang sama. Naruto lalu mengatakan kepada Ino, "Kau masih di sana, Ino? Cari di setiap sudut yang ada dan tetap waspada akan musuh." Di gedung Hokage, Amado menanyakan kepada Shikamaru, "Bagaimana kau bisa kehilangan Kawaki? Apa yang dilakukan para pengawas itu?" Shikamaru mengatakan, "Kita jangan buang-buang waktu untuk mendiskusikan hal itu sekarang. Masalah yang lebih besar itu adalah Kawaki lari atas keinginannya sendiri." Sementara itu, di tempat Kawaki dan Kot berada, Kawaki mengatakan kepada Kot, "Akulah yang membunuh Iziki. Yang lain tak terlibat. Jadi bunuh aku dan jangan sentuh Konoha." Kot lalu menghajar Kawaki. Sambil memegang leher Kawaki, Kot mengatakan, "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, walau itu membuatku kesal. Kalau kau sepertinya selalu dibutuhkan oleh seseorang, kau ikut denganku." Kot bermaksud membawa Kawaki dengan masuk melalui jutsu portal ikat pinggangnya. Di sisi lain, Shikamaru kebingungan dengan apa motif Kawaki melakukan ini. Sementara Boruto sedang mengejar Kawaki dan dalam hati mengatakan, "Terakhir aku merasakan dia, kurasa dia meninggalkan desa dan sedang menuju ke arah barat. Aku harus menemukannya. Jadi, jika mereka masih tak bisa mendeteksi Kawaki, mereka bisa memakai cakraku untuk mencari kami berdua." Sementara itu, Kawaki melindungi dirinya dengan menyerang Kot. Kot berhasil menendang Kawaki hingga terpental jatuh. Eida memperingatkan Kot agar jangan sampai membunuh Kawaki. Kot mengatakan, "Tenanglah, mari kita bicara soal masa depan kita." Kemudian Kawaki menembakkan cahaya penghancur kepada Kot. Namun Kot berhasil menghindar dan berdiri di belakang Kawaki. Kot mengatakan kepada Kawaki, "Dasar bodoh, kau harusnya aman di dalam desa. Apa yang membuatmu memutuskan untuk pergi sendiri?" Kawaki mengatakan kepada Kot, "Aku datang untuk bicara denganmu, Kot. Aku hanya tak menyangka kau akan muncul secepat ini." Kot mengatakan, "Oh begitu ya, soal apa?" Kawaki mengatakan, "Aku dengar kalau kau mau membalas dendam pada pembunuh Otsutsuki." Kot mengatakan, "Ya, itu benar, kau cukup tahu. Aku berencana untuk membunuh setidaknya 4 orang." Kawaki mengatakan, "Itu semua terjadi karena aku. Jika dari awal aku tak kabur dari Kara, kita tak akan ada di situasi ini." Kot tertawa dan mengatakan, "Itu yang ingin kau bicarakan? Kau datang jauh-jauh ke sini untuk penawaran konyol itu? Kau ingin aku mengabaikan teman-temanmu dengan nyawamu sebagai gantinya?" Setelah mengatakan itu, Kot lalu mendengkul dada Kawaki dengan keras hingga Kawaki tergeletak di tanah. Kot mengatakan kepada Kawaki, "Kau sudah melakukan kejahatan yang sangat serius. Itu sudah pasti. Lebih serius dari siapapun. Tapi itu pembicaraan untuk waktu lain. Aku akan membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian Iziki, walau siapapun atau berapapun mereka." Kawaki memegang kaki Kot dan mengatakan, "Kumohon, Kot, jangan sentuh Konoha." Kemudian Kot menendang kepala Kawaki hingga babak belur. Kot lalu mengangkat kepala Kawaki dan mengatakan, "Cukup. Walau hanya sebentar saja, tubuhmu adalah wadah Iziki. Jadi jangan berani kau mengotorinya dengan bersujud dan berguling di tanah." Dari tempat lain, Eida mengatakan kepada Kot, "Kaulah yang harus berhenti, Kot. Kau merusak wajah tampan Kawaki." Daimon pun terbangun dari tidurnya dan mengatakan, "Suara apa itu? Apa sudah pagi? Ini masih belum malam. Tidurlah lagi." Sementara itu, Kot mengatakan kepada Kawaki, "Kau tahu Kawaki, aku sudah tahu. Aku tahu apa yang terjadi pada Otsutsuki Iziki. Bagaimana dia mati hari itu. Seluruh ceritanya, semua detailnya. Aku sudah mewarisi keinginan Otsutsuki dan dengan itu juga keinginan Iziki. Kurasa kau sudah tahu, tapi Bon Suci akan memakan semua cakra yang ada di planet ini. Kecuali kau lari ke dimensi lain, hampir semua orang dan segalanya akan mati. Apa kau paham? Membalaskan dendam pembunuh Iziki hanyalah tahap pertama dari bencana yang lebih besar. Sikanya itu hanya obsesi pribadiku untuk membunuh mereka semua dengan tanganku sendiri.
sebelum mereka dimakan oleh pohon suci. Hasil akhirnya akan sama, karena semua orang akan mati. Jadi kau lihat, keberadaanmu itu tak ada artinya. Kita bicara soal skala yang jauh berbeda. Code lalu memegang leher Kawaki dan mengangkat Kawaki. Code lanjut mengatakan kepada Kawaki, "Oh, satu hal lagi. Ada hal penting yang harus kukatakan padamu. Kau mungkin akan menganggap ini aneh, tapi kau tak masuk dalam daftar balas dendamku." Setelah Code mengatakan itu, tiba-tiba Boruto datang dan menendang Code. Boruto mengatakan kepada Kawaki, lain kali setidaknya beritahu aku kau itu mau kemana, karena aku yang akan jadi dimarahi." Kawaki pun memanggil nama Boruto. Eida kemudian berkomunikasi dengan Code dari jarak jauh. Eida mengatakan, "Seperti yang kau lihat, itu Boruto. Dia melacak Kawaki di sana. Karena kau menggila dan tidak mendengarkanku, aku jadi tak bisa memberimu peringatan." Code menanyakan kepada Eida, "Tapi Kawaki menghapus ciri cakranya sendiri, bukan? Jadi bagaimana?" Eida mengatakan, "Siapa yang tahu? Bisa jadi karena dia Otsutsuki atau karena karma. Mau bagaimanapun, sepertinya mereka punya ikatan spesial. Aku iri." Sementara itu, Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Kawaki, jangan bilang kau memakai dirimu sebagai umpan untuk memancing Code." Kawaki mengatakan, "Sudah kubilang jangan ikut campur, Boruto. Kau akan terbunuh." Boruto mengatakan, "Itu kata-kataku, payah. Kau tahu bagaimana aku ini. Mana mungkin aku tidak mengikutimu." Kawaki mengatakan, "Sial, berarti kita berdua payah." Kawaki lalu mengatakan kepada Code, "Hei Code, bukankah kau mau membawaku ke suatu tempat? Jangan hiraukan dia, ayo pergi." Boruto menanyakan kepada Kawaki, "Kau ini bicara apa?" Kawaki mengatakan, "Minggir, Boruto, jangan ikut campur." Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Jangan gegabah. Dengan aku di sini, ayah dan yang lain bisa melacak cakraku dan datang membantu kita. Kita hanya harus menunggu sampai mereka datang." Kawaki mengatakan, "Tapi itulah yang justru aku coba hindari. Kau sudah salah paham. Aku tak akan biarkan Hokage mati, walaupun itu harus mengorbankan nyawaku sendiri." Code lalu memakai tudung jubahnya. Eida mengatakan kepada Code, "Yang lain masih mencari di dalam Konoha, tapi karena Boruto sekarang di situ, hanya soal waktu sebelum mereka datang ke situ." Code mengatakan kepada Kawaki, "Kau punya nyali. Aku akui itu. Lalu memang apa yang kau bisa lakukan untuk melindungi Hokage, Kawaki?" Kawaki mengatakan kepada Code, "Ada seseorang yang mau bertemu denganku, bukan? Siapapun itu, aku ingin bicara dengannya. Karena bicara denganmu itu percuma saja." Sementara itu, Eida terkejut kalau Kawaki mau bertemu dengannya. Kawaki lanjut mengatakan, "Kau bilang aku tak termasuk dalam daftar balas dendammu. Code yang ku kenal pasti akan membunuhku lebih dulu. Kau membiarkanku hidup untuk orang ini, yang artinya dia punya pengaruh yang cukup besar hingga membuat Ishiki yang sangat terobsesi sepertimu menurutinya, benar bukan? Jadi aku ingin bernegosiasi dengannya." Code mengatakan kepada Kawaki, "Kau cukup cerdas juga, hingga bisa langsung menyadarinya. Apa kau yakin? Aku tak tahu atau peduli. Tapi kau tak tahu permintaan konyol macam apa yang dia punya untukmu." Kawaki mengatakan, "Orang yang menginginkan sesuatu dariku tak pernah normal. Aku sudah terbiasa." Code lalu meletakkan sabuk hitam jutsu khususnya di bawah